Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang pesan dari jodoh. Jadi ini adalah tarot dan ada ciri-cirinya di dalam sini. Sudah aku meditasikan sebelumnya. Aku belum tahu isinya seperti apa. Kita juga sama-sama surprise di sini. Jadi ini adalah Pick a Card. Gunakan intuisi. Pilihlah pilihan ini dengan intuisimu. Latih intuisi kamu. Kalau misalnya kamu nggak tahu caranya gimana, sebenarnya seperti berdialog sama diri sendiri. Jawabannya di dalam hati, gitu. Jadi, ini bisa kamu pilih dengan warna atau warna favorit kamu, atau bahkan saat kamu bertanya dalam hati, pesan dari jodoh apa ya, gitu. Nanti ada bisikan atau ada visualisasi warna-warna yang muncul di kepala kamu, itu bisa jadi jawabannya. Pilihan pertama di sini ada hati yang warna pink. Pilihan kedua ada hati yang warna kuning. Pilihan ketiga ada hati yang warna biru. Jadi, kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Ini adalah timeless reading, mau kapanpun kamu menontonnya, teraplikasikannya saat kamu menonton, dan ini adalah pembacaan kolektif untuk banyak orang. Jadi, untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Diproses baik-baik. Dan aku percaya tidak ada yang kebetulan dunia ini. Jadi, siapapun yang klik video ini, yang ada di beranda kamu ini, ini adalah pesan untuk dirimu. So, kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo semua untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi kita langsung lihat aja ini pesan dari jodoh. Ini bisa jadi ciri-cirinya juga. Jadi sudah aku pilihkan sebelumnya. Aku belum lihat. Jadi kita langsung lihat aja di sini. Ada the High Priestess. Ada the Eight of Pentacles. Sama ada the Temperance. Pertama, jodoh kamu lagi fokus sama pekerjaannya dia. Dia adalah sosok orang yang intuitif, orangnya juga pintar, menguasai bidangnya kalau aku lihat. Jadi memang fokus untuk menaikkan level kehidupan atau menaikkan level finansialnya dia. Jadi lagi sibuk banget kerja. Kalau ditanya ngapain aja setiap hari kerja-kerja, liburan pun kerja kalau aku lihat. Cuman memang work life sama spiritualnya sangat balance gitu. Dia ngabisin waktu kalau ada free time selain kerja buat meditasi, buat healing, buat menyembuhkan diri. Jadi very mindful person. Dia juga menyadari dan aware banget tentang trauma-trauma dan tentang isu-isunya dia. Jadi berusaha keras juga untuk bisa memperbaiki diri lah gitu kalau aku lihat. Jadi kalau aku lihat di sini you dealing with someone. Kalau kamu bertanya siapa jodohmu, dia adalah sosok orang yang cinta damai. Jadi tipe-tipe orang yang suka menumbuhkan harmoni, menumbuhkan cinta damai ke sekitarannya dia. Jadi dia hubungan sama keluarga, hubungan sama teman-teman very harmonious gitu. Sangat sehat lah hubungannya. Terus kalau aku lihat di sini cukup balance energinya, energi maskulin dan feminine cukup balance. Kalau aku ngomongin soal zodiak, please check Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising dan sifat dari zodiak. Di sini ada energi Sagittarius, ada energi Pisces, ada energi Aquarius, ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Jadi orangnya itu sangat bersahaja kalau aku lihat. Walaupun punya banyak knowledge, punya banyak pengetahuan, pinter banget, tapi dia tidak merasa lebih baik dari orang lain. Gitu, dalam arti tidak arogan. Jadi dia cukup bijak sampai-sampai banyak orang yang pengen ngobrol sama dia, pengen bertukar pikiran sama dia, gitu. Saking bijaknya. Terus di sini kita bakalan lihat pesan untuk dirimu dari dia. Pertama gini, kamu diminta untuk juga sembuhin trauma-trauma kamu. Karena dia berusaha saat ini. Dia sedang berusaha untuk menyembuhkan traumanya dia, atau dia sedang berusaha untuk memang menyehatkan kehidupannya dia lah gitu. Dia berdamai sama masalahnya, berdamai sama dirinya sendiri. Dan dia meminta kamu juga untuk melakukan hal seperti itu. Bersihkan dirimu dari pikiran-pikiran yang negatif katanya. Jadi
Di sini sarannya adalah berpikiran positif, memvisualisasikan hal-hal yang positif, dan fokus sama karir dan finansialmu. Dan aku lihat dari energi The King of Coins sendiri, ini kan ngomongin soal comfortable ya, gitu. Jadi dia meminta kamu tuh untuk bisa comfort atau nyaman sama kehidupan kamu sendiri. Nyaman sama diri kamu sendiri, nyaman sama keseharian kamu sendiri, kebiasaan kamu gitu. Saran dari aku, lakukan atau disiplinkan healthy lifestyle gitu, lifestyle yang sehat. Di sini dari energi the Ace of Swords, ini kan ngomongin soal ide-ide cemerlang nih gitu. Jadi kamu punya ide-ide atau kamu punya inspirasi lah gitu. Coba keluarkan inspirasi kamu, jadikan sesuatu gitu. Karena di sini dia sangat akan menghargai orang-orang yang memang melakukan hidup karena terinspirasi atau menginspirasi orang-orang. Dari energi The Ace of Swords sendiri, ini latih skill komunikasi juga. You deal with someone yang intuitive, walaupun dia bakalan bisa ngebaca energi, tapi dia juga lebih prefer untuk ngobrol gitu, hati ke hati ngobrol, benar-benar yang memang obrolan yang ada isinya, bukan cuma kayak komunikasi yang kayak berjam-jam, tapi cuma kayak hidup di dunianya masing-masing. Pernah gak sih lihat kayak ada orang video call atau bahkan sleep call, tapi dia ngelakuin ini, ngelakuin apapun, kamu juga ada di pasangannya ngelakuin hal-hal lain gitu. Jadi sebenarnya tidak terkoneksi gitu. Mungkin ada tatap muka tapi nggak ada koneksi apa-apa. Nah, dia sangat menghindari komunikasi yang seperti itu. Dia lebih suka komunikasi yang berbobot atau komunikasi yang ada isinya, atau komunikasi dari hati ke hati. Jadi saat berkomunikasi, trying to understand, mencoba untuk memahami, bukan cuma pengen kepo dan pengen tahu doang gitu. Kan ada orang yang coba kayak gini contohnya ya, kamu udah makan belum gitu, belum, ya udah makan, itu kan sebenarnya ya udah cuma gitu doang gitu. Ada orang yang nanya, kamu udah makan belum gitu, yuk kita makan gitu. Atau bahkan obrolan-obrolan yang memang ada actionnya gitu, ada sesuatunya di situ. Nah, di sini diminta untuk latih skill komunikasi seperti itu. Lalu disarankan saat ini temanmu adalah rasional, pemikiran yang positif, pemikiran yang bersih. Terus juga dari energi The King of Coins, you're dealing with someone yang secara finansial itu sangat bagus ya kalau aku lihat. Jadi di sini untuk kalian yang punya insecurity soal finansial, coba fokusin dulu gitu. Jadi saat ketemu dia tidak ada insecurity, karena walaupun dianya nggak ada masalah gitu, dealing sama orang yang setajir apapun, atau bahkan yang secara ekonomi juga biasa-biasa aja, dia tidak ada masalah seperti itu. Cuman dia akan masalah sama orang-orang yang punya insecurity, karena bagi dia di situ berarti tidak mampu untuk punya rasa percaya diri atau tidak mampu berdamai sama keadaan sendiri. Nah, di situ ada isu yang muncul nantinya. Dari energi The Temperance, ini ngomongin soal balance, apa yang kamu giving, apa yang kamu kasih, apa yang kamu terima. Biasakan punya kehidupan yang seperti itu. Aku bakalan lihat lagi sini. Kamu berhubungan sama sosok orang yang juga paham soal spirituality, supernatural gitu, atau bahkan dia sangat suka belajar soal occultism. Di sini ada the Ten of Coins. Pesannya adalah dia sedang berdamai kehidupannya sama keluarganya dia. Dia dekat banget sama keluarganya dia. Dia akan sangat apresiasi jika kamu mampu untuk mempunyai komunikasi yang sehat sama keluarga dirimu. Lalu di sini you dealing with someone yang punya banyak familiarity. Jadi istilahnya sebenarnya soal latar belakang mungkin 11-12 sama dirimu, cuman kalau energi yang aku lihat di sini, dia sangat kental kulturnya gitu. Dia sangat menghargai sopan santun tipenya. Terus kalau aku lihat di sini energi the devil, sarannya adalah kita kan punya toxic behavior ya. Setiap manusia pasti punya sisi positif dan negatif. Kita punya sisi toxic kita lah gitu. Knowledge itu, pahamin sisi toxic kamu apa sih gitu. Saat kita udah paham, kita menyadari, kita runtuhin ego nih. Akhirnya menyadari dan memberanikan diri untuk mengiyakan kalau oke, ternyata ada sisi toxic ini loh gitu. Saat kita mengiyakan dan menyadari, kita mampu untuk controlling. Kalau enggak, kalau denying terus, misalnya enggak, aku enggak gini kok gitu, tapi ternyata sebenarnya ada gitu, itu akan
susah untuk controlling, malah sisi toxic itu yang controlling kita. Jadi belajar untuk controlling energi negatif kita gitu. Walaupun yang tadi aku bilang it's normal, itu nggak ada masalah. Positif dan negatif di manusia itu pasti ada gitu. Tapi ada manusia yang bisa controlling itu, ada manusia yang enggak. Kalau tidak bisa mengontrol, jatuhnya akan selalu bingung soal kehidupan. Jatuhnya akan selalu ngikutin ego-ego yang toxic, akan selalu memilih pilihan yang salah sama kehidupan gitu. Dari energi the devil juga akan punya kemelekatan berlebihan sama sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu baik untuk diri sendiri. Contohnya, dari energi the devil itu juga menunjukkan soal keberanian diri untuk knowledge itu, dalam arti mengiyakan atau menyadari gitu. Jadi punya keberanian untuk menjelajahi diri sendiri. Kadang-kadang kalau aku lihat manusia itu kayak lautan dalam, mungkin di surface tenang gitu, kita akan ngelihat lautnya biru lah gitu, ada ikan-ikannya, tapi kalau masuk ke dalam lautan itu gelap banget gitu. Sama kayak manusia pun seperti itu. Manusia pun punya sisi tergelap, tapi kalau kita nggak berani untuk menjelajah itu, nggak akan ada orang lain juga yang bisa memahami gitu. Tapi kalau kita sudah mampu untuk memahami sisi tergelap kita mampu untuk controlling dan kita mampu untuk jadi jati diri sendiri gitu. Karena untuk jadi jati diri sendiri, kita harus pahami nih sisi positif negatif kita tuh seperti apa. Nah, saran dia seperti itu. Dari energi the Ten of Coins itu menunjukkan keharmonisan sama keluarga, and pelajarin tentang silsilah keluarga, latar belakang keluarga kamu, atau bahkan adat istiadat kamu, atau bahkan lingkungan sekitar kamu. Kadang-kadang kita picking up atau kita ketemu orang-orang selama hidup kita yang mungkin lebih dekat daripada keluarga. Itu nggak ada masalah, itu juga keluarga kita gitu. Kayak ada sahabat-sahabat yang close banget, deket banget sama kita. Bangun koneksi yang lebih kuat lagi, pelajarin lagi tentang latar belakang mereka gitu. Itu juga akan bisa ngebantu agar kita mampu untuk terkoneksi sama orang-orang sekitar. Dan di sini you dealing sama seseorang yang punya nama baik keluarga atau sangat menjaga nama baik keluarga gitu. Nah, ini dia meminta kalau punya pasangan, udah pasti pasangan yang juga harus menjaga nama baiknya dia. Ada energi the Six of Cups, ini energi familiarity, nostalgia. Jadi saat kamu ketemu sama dia akan banyak deja vu, atau bahkan ada pesan-pesan dari semesta yang seperti mengingatkan kamu sama sesuatu yang sudah lama kamu ketahui. Perasaan yang nyaman, perasaan yang familiarity itu tadi. So, aku bakalan lihat the bottom of the deck ada the Seven of Cups. Jangan bingung. Pilihlah pilihan yang sehat untuk diri sendiri dan jangan punya kemelekatan yang berlebih sama seseorang, obsesi yang berlebih sama seseorang, atau sama benda, atau sama barang, atau bahkan sama material things gitu. Di sini aku bakalan lihat di sini dulu nih pesannya untuk dirimu. Ada separation, time apart from your partner is on the horizon. Lepasin seseorang yang udah nggak ada gitu, sudah dilepaskan dari hidup kita. Sometimes sebenarnya kalau kita ngerasa sedih itu normal ya, ngerasa kecewa atau ngerasa kayak ada energi grieving, berduka gitu karena kita kehilangan seseorang, itu sesuatu yang normal terjadi gitu. Tapi kitanya semakin besar dari duka tersebut. Memang yang namanya rasa sedih atau rasa sakit dan berduka, pain-nya, sakitnya itu tetap, bentuknya tetap sama gitu, tidak akan hilang atau bahkan tidak akan mengecil, tapi kita yang semakin besar. Di sini ada heart to heart conversation yang tadi aku bilang, latih skill komunikasi untuk berkomunikasi dari hati ke hati, bukan cuma kayak pengen komunikasi sekedar tahu aja gitu. Di sini love yourself first. Your self-respect makes you romantically attractive. Hargain diri kamu sendiri. Jadi, dealing with someone yang menghargai diri kamu, menempatkan diri kamu di tempat yang menghargai diri kamu, pilihlah kehidupan yang memang menunjukkan self-love, menunjukkan rasa cinta untuk diri sendiri. Saat membiasakan diri untuk applying self-love, kamu akan semakin mudah untuk bertemu atau semakin mudah untuk union. Di sini ciri-cirinya.
Kita tambahin ciri-cirinya ya. Di sini aku ngelihat kamu juga orang yang very intuitive ya. Untuk saran dari aku untuk kalian yang masih bingung harus ngapain, pahamin untuk memenuhi kebutuhan diri. Pahamin untuk terkoneksi sama hati sendiri. Dengerin intuisi. Semakin kamu dengerin, kamu akan semakin mudah untuk mengenali diri sendiri dan mengenali jalanmu. Give, you're dealing with someone yang suka ngasih hadiah, kalau aku lihat. Dia tipenya yang lebih suka untuk ketemu atau ngedate di lingkungan yang cukup nyaman bagi dia gitu. Contoh, ada restoran yang selalu didatengin, dia akan selalu ke situ gitu. Hard love, ini tipenya itu sedikit galak, jadi memang agak sulit untuk bisa meruntuhkan temboknya dia gitu. Jadi caranya dia untuk mencintai orang lain juga kelihatannya galak gitu. Sexual person, dia juga sangat nyaman sama sexuality-nya dia. Romance is not that. Dia adalah orang yang romantis. Very cute person, orangnya juga lucu. Saat dia mencintai, dia tidak melihat dari fisik, tidak melihat dari materi, dia tidak melihat dari hal-hal luar duniawi lah. Di sini suaranya menenangkan. Tempat tinggalnya indah. Ruangannya cukup dingin, dia suka ruangan yang dingin. Dan di sini kalau aku lihat dia suka hal-hal yang vintage. Aku bakalan lihat dari sini. My body guides me to make healthy choices. Yang tadi aku bilang, biasakan diri untuk memilih pilihan yang sehat. Dengerin badanmu. Support, kamu bakalan dapat banyak support dari orang-orang sekitar, tandanya jadi bisa sahabat-sahabat kamu, teman-teman kamu, keluarga kamu sangat support, dan sebaliknya juga kayak gitu. Keluarganya dia, teman-temannya dia bakalan support hubungan kalian berdua. Dan meminta support sama spirit guide ya juga harus. Di sini kamu mungkin akan banyak ngelihat angka kembar 333. Two heart, playing, and soulmate. Ini ada hubungan yang bisa dibilang kayak soulmate. Kamu sama dia bakalan banyak untuk memenuhi childhood dreams masing-masing. Kadang-kadang kita tuh punya mimpi waktu kita kecil gitu. Ada yang bermimpi untuk nikahnya gini, nikahnya gitu waktu kita ABG atau remaja, atau bahkan mimpi buat jadi ini dan itu. Kalian bisa saling support. Dia bisa mensupport kamu untuk mewujudkan itu. I'm your number one fan. Dia itu fans kamu nomor 1. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silakan komen di bawah. Kalau kamu tahu lebih lanjut dibuatkan secara personal dengan seperti ini, bilang aja temanya. Klik-kliknya di bawah atau copy nomornya di bawah. Bisa WhatsApp. So, kalau kamu suka video ini, boleh komen dan subscribe. Jangan lupa share the next video. Bye! Halo my love, yang pilih pilihan kedua, hearts atau hati yang warna kuning. Jadi ini adalah karo tarot dan ada ciri-cirinya. Kita langsung lihat aja. Ada the Hermit, ada the Six of Wands. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising ya. Pertama gini, pesan dari jodohmu. Kamu berhubungan sama sosok orang yang introvert, yang agak suka melakukan kegiatan sehari-hari sendiri gitu. Nonton sendiri, jalan-jalan sendiri, exploring sendiri, liburan sendiri. Jadi dia pun berkembang atau bahkan kayak berusaha dalam karir tuh sendiri. Kemungkinan banyak dari kalian yang berhubungan sama sosok orang yang punya bisnis sendiri atau ngebangun usaha sendiri atau bahkan dia bekerja untuk dirinya sendiri. Walaupun dia suka kesendirian,
tapi dia adalah sosok orang yang punya banyak teman. Punya support system yang bagus banget gitu. Jadi mungkin karena terbiasa untuk nanamin self love, jadi yang jadi temennya dia tuh orang-orang yang menghargai dirinya gitu, bukan teman-teman palsu. Dia adalah sosok orang yang slow banget, santai banget. Jadi bukan tipe orang yang menggebu-gebu, bukan orang yang buru-buru gitu. Dalam percintaan, menikah, atau berkomitmen pun gak seperti itu. Dia tipe yang santai, mengobservasi, ngebawa hubungan dengan pasti tapi santai gitu. Kamu bisa dilihat sama Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, atau bahkan Aries, Leo, Sagittarius. Semangatnya dia tanam untuk bisa ngebangun koneksi sama teman-teman, sama keluarga, dan di pekerjaannya dia. Cukup sukses di pekerjaannya dia. Kalau aku lihat energi the Six of Wands itu menunjukkan banyak achievement, banyak meraih penghargaan atau meraih milestone lah dalam kehidupan, atau banyak goal-goal hidupnya yang sudah dia selesaikan gitu, sudah dipenuhi gitu. Di sini disarankan untuk lebih mengenali diri sendiri. Jadi dia meminta kamu, kalau pesan dari jodoh ya, dia meminta kamu untuk sabar mengenali diri sendiri. Dan jangan lupa untuk memilih teman-teman yang sehat untuk dirimu sendiri. Sometimes kita tanpa kita sadari ya, terbiasa untuk berhubungan sama teman-teman atau lingkungan yang sebenarnya tidak menghargai diri kita sendiri. Tapi karena kita terbiasa, ya udah kita biarkan aja. Udah harus kita stop. Teman-teman yang toksik atau pertemanan yang toksik itu di stop. Karena kalau tidak, itu yang sebenarnya menghambat diri kamu untuk ketemu sama dia. Karena dia sudah terbiasa untuk mempunyai lingkungan yang sehat, dia nggak akan dealing sama orang-orang yang tidak sehat juga, gitu. Jadi di sini disarankan untuk pilihlah pertemanan yang sehat atau bangun pertemanan yang sehat. Lalu di sini kalau aku lihat pesannya lagi adalah untuk bikin planning tentang kehidupan kamu. Slow but sure. Langkahnya nggak perlu buru-buru, yang penting kamu melangkah gitu. Baby step dulu. Contoh misalnya kamu pengen banget punya impian buat bangun bisnis sendiri. Pengen banget punya impian jadi influencer, jadi artis gitu. Melangkah gitu, udah lakuin dulu gitu. Jadi ini disarankan untuk kamu harus punya goal, punya mimpi, dan melangkah ke situ gitu. Di sini soalnya pertemuannya nanti di titik tengah, dimana saat kalian sudah dewasa atau secara mental sudah siap atau bahkan sudah mampu mengenali diri sendiri secara dalam, ini pertemuannya di tengah. Ada the Knave of Swords, lalu ada the Six of Wands. Balik lagi nih the Six of Wands 2 kali. Angka 6 bisa jadi angka atau simbol yang cukup signifikan. Bisa terjadi di 6 bulan ke depan atau 6 minggu ke depan, atau ada sesuatu yang terjadi di tanggal 6. Di sini kalau aku lihat disarankan untuk tetap haus ilmu gitu. Jadi kalau aku lihat dari energi The Knave of Swords itu adalah orang-orang yang punya rasa penasaran akan sesuatu gitu. Cuman penasarannya untuk nambahin ilmu. Itu juga akan sangat kebantu. Di sini kalau aku lihat pesan dari dia gini, kamu ketemu dia atau kamu akan dapat tanda kalau dia adalah orangnya saat orang-orang sekitar kamu itu atau orang-orang sekitarnya dia itu menyetujui atau bahkan support banget gitu. Bahkan keluarga kamu support. Ini agak mirip 11-12 kayak nomor 1. Cuman kalau ini lebih secara signifikannya teman-teman kalian itu bakalan sangat happy lah gitu. Bahagia banget. Itu bagaikan selebrasi yang banyak yang ngomong akhirnya, finally gitu. Banyak yang ngomong seperti itu. So, aku bakalan lihat dari tarotnya lagi. Spirit Guide, Angel of Control, Arcanas, Sun dari jodoh yang pilihan nomor 2. Oh my god. Lagi. Ada 3 kali dari 3 kartu tarot yang berbeda. Six of Wands. Ini ngomongin soal achievement diri sendiri sebenarnya. Kamu punya goal hidup, kamu punya tujuan hidup, atau kamu punya mimpi-mimpi, raihlah gitu, ibaratkan. Ayo dong raih gitu, ayo dong kejar gitu. Kan yang tadi aku bilang, pasti kita punya mimpi akan sesuatu hal gitu. Kita pengen sesuatu atau kita pengen jadi sesuatu. Kalau aku tanya sekarang kamu pengen jadi apa, kamu harus tahu jawabannya apa. Kalau bingung, kan
kenali diri sendiri, ngobrol sama diri sendiri, kontemplasi, banyakin untuk introspeksi, banyakin untuk bercermin. Like, bisa aja secara harafiah kamu sekarang ngaca gitu, berkaca. Kamu tuh siapa sih gitu. Ngobrol sama diri sendiri. Itu bisa ngebantu. Ini bisa vice versa yang tadi aku bilang. Kalau aku ngomongin soal zodiak, please check Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Di sini juga ada energi Gemini, karena Gemini itu twin, jadi bisa bercermin juga. Ini entah kamunya atau dianya yang cukup terkenal atau cukup dikenal banyak orang. Jadi saat kamu berhubungan sama dia, ini bakalan jadi hubungan yang diangkat ke publik gitu. Jadi banyak yang tahu, banyak yang congratulate, banyak yang menyelamatkan, banyak yang mendoakan juga hubungan ini. Kalau aku lihat di sini juga untuk kalian yang mungkin punya mimpi jadi terkenal atau yang tadi aku bilang bisa jadi influencer, jadi artis gitu, ngelangkah dulu, go out there, tunjukin dirimu siapa gitu. Karena ini bisa jadi cara untuk tadi bertemu sama dirinya. Karena ada energi the six of one, 3 kali ini ngomongin soal public, soal hubungan sama sekitar, ini hubungan yang keluar gitu ibaratkan. Walaupun dia adalah sosok orang yang private, dia suka sendiri gitu. Saat dia bersama dirimu, berkomitmen, dia nggak akan malu-malu buat nunjukin itu. Dia bukan tipe orang yang kayak dia simpen-simpen gitu sampai ngebuat orang lain mikir dia still single. Kalau dia udah punya someone, dia bakal nunjukin aku punya someone gitu. Contoh ibarat, ini contoh yang aku lihat, dia punya Instagram yang mungkin gembok nih Instagramnya. Susah untuk berteman sama dia lah kalau misalnya nggak kenal langsung gitu, atau nggak secara langsung ngobrol sama dia, itu dia nggak akan approve atau ya nge-add orang-orang yang random gitu. Cuman saat dia bersama-sama seseorang, punya komitmen sama kamu, nama kamu bakalan ada di bio-nya dia gitu. Itu contohnya kayak gitu. Lalu dari energi The Lover, ini ngomongin soal fisik sebenarnya. Rawat fisikmu. Jadi istilahnya dari dalam dan dari luar kita harus memperindah ya gitu, jangan lupa. Cuman kalau energi The Lovers, ini juga jangan lupa untuk bisa fokus sama visual kamu. Temukan style kamu, temukan kebiasaan-kebiasaan rutinitas untuk skincarean gitu. Itu bisa ngebantu banget. But energi The Lovers also choices, pilihan. Pilihlah hidup yang bikin kamu happy, yang bikin kamu ngerasa dicintai. Dan energi The Four of Cups, ini sometimes kita fokus sama glitter, tapi goldnya nggak dilihat gitu. Jadi ada manusia yang terlena sama hal-hal di luarnya aja gitu, sama all the things that glittering lah gitu, perlak-perlik, mengkilap-mengkilap, kita bakalan fokus matanya ke situ. Sementara kalau gold kan kadang-kadang suka tersembunyi gitu, sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, sesuatu yang asli, kadang-kadang itu tersembunyi gitu, karena mungkin manusia terbiasa untuk ngelihat hal-hal yang ada di sosial media gini dan gitu. Jadi suka terpatoknya sama visual atau terpatoknya sama hal-hal yang duniawi saja. Jadi saat mengenali seseorang, kenalin dalamnya, hartanya tuh di dalam gitu. Ibaratkan harta karunnya tuh ada di dalam gitu. Kadang-kadang ada orang contohnya memilih peti harta karun lah gitu. Ada peti harta karun yang luarnya gold gitu, luarnya emas gitu. Milihnya yang seperti itu. Sementara yang kayu buluk nggak dipilih contohnya. Tapi ternyata emasnya palsu. Emasnya cuma polesan doang. Ternyata isinya juga nggak ada, kosong. Tapi sementara yang kayu buluk itu ternyata isinya emas gitu, berkilo-kilo lagi. Jadi sometimes we need to know people, kenalin orang dari dalamnya gitu. Jadi untuk kenalin orang dari dalamnya, kita harus kenalin diri kita dulu gitu. Kita harus kenalin diri kita dari dalam dulu. Oke? Ini kalau kamu lihat di sini, dia terpana, terfokus sama hiasan ini loh. Burung-burung ini hiasan. Jadi dia ngerawat ini, sementara burung asli di luar sana nggak dilihat gitu. Sesuatu yang real kadang-kadang kita suka mengabaikan, jadi lebih menyadari aja. The bottom of the deck ada the Tower. Ubah pola pikir, simple, agak klise, ubah pola pikir. So aku bakal lihat ke
Saran untuk dirimu. Ini hubungan yang banyak familiarity juga. Yang tadi aku bilang ini agak mirip kayak nomor 1. Cuman ya tadi kalau misalnya kamu ngerasa pilih nomor 1 atau nomor 2 ya, coba cek aja nomor 1. Ini bisa jadi ada pesannya juga untuk dirimu. Cuman di sini saat kamu bersama dia itu hubungannya itu bakalan sangat mudah sebenarnya, karena kayak udah merasa udah pernah ada di dalam hubungan ini sebelumnya gitu. Ini kamu bisa punya soul contract sama dia dari sebelumnya. Ada passion, allow your heart and soul to sing with joy. Jadi kalau misalnya memang ada rasa cinta dan bahagia ya udah gitu, jangan ditahan-tahan, turunin gengsi. Ini adalah orang yang worth it buat ditunggu. Ini hubungannya worth it untuk ditunggu. Untuk kalian yang udah lama menunggu, ini kayak dikasih hadiah, dikasih reward. Dari lamanya kamu nunggu, akhirnya diberikan sesuatu. So, aku bakalan lihat. Ini adalah ciri-cirinya dia. Muscle, dia rajin olahraga, jadi kebentuk ototnya. Casual, suka berpakaian dengan casual, dengan santai. Dia agak sedikit suka bercanda, kadang-kadang bercandanya juga bikin annoying, bikin kamu bete. Kulitnya itu cerah. Dia orang yang awet muda. Bisa younger daripada dirimu, bisa lebih muda daripada diri kamu, jadi ada perbedaan usia, tapi yang tadi aku bilang ini bisa vice versa, bisa kamu yang lebih muda daripada dia. Ini ada orang yang pintar nyanyi, suaranya bagus, ini bisa datang dari social circle atau lingkungan sekitar. Lalu di sini orangnya mungkin awalnya agak dingin. Dia orang yang cukup concern sama penampilannya dia, jadi dia sering grooming atau sering, ada yang sering ke salon, sering ke barbershop, atau bahkan sering perawatan gitu. Dine in, dia bakalan suka banget masakin kamu atau kebalikan, kamu suka masak berarti dia suka masakan kamu. Dia tinggal di apartemen atau di perkotaan, dan dia suka di rumahnya dia ada furniture yang warnanya kayak kayu-kayu warna gelap gitu. So, kita bakalan lihat misalnya untuk dirimu. I'm just a pure magic. Jadi, percaya diri. Kamu punya keunikan, percaya sama kemampuan diri kamu sendiri. Warna ungu bisa jadi warna yang signifikan, angka 666 bisa jadi angka yang signifikan juga. Kamu mungkin saat ketemu dia bakalan sering ngeliat angka kembar 666 atau 1111. Divination, intuition, spirituality. Ini ada bisa kamu yang punya kemampuan spiritual atau punya intuisi yang kuat, atau terbiasa untuk belajar hal-hal supranatural, atau dia yang seperti itu gitu. Jadi ini ada mata third eye yang terbuka. Oke, banyak. Kalau aku lihat dia juga membawa kebahagiaan. Di sini ada orang yang sangat kreatif, dia juga fleksibel tipenya. Cuman powernya dia, kekuatannya dia di kreativitasannya dia. Atau bahkan di sini juga ada yang ya ada di dunia entertainment. Blue, ini bisa jadi warna yang cukup signifikan juga. Ini ngomongin soal kedewasaan. Perhatikan mimpimu, like literally, secara harafiah. Tetap saat kita tertidur, kita bermimpi, perhatikan mimpi kita, di situ ada komunikasi juga, atau ada pesan. Today is a gift from life, jadi belajar untuk menikmati yang sekarang. I am open to receive, belajar untuk terbuka, untuk menerima. Lalu di sini
What can you let go of right now to set yourself free? Apa yang bisa kamu lepasin saat ini untuk bisa membebaskan dirimu? So, atau apa yang bisa kamu let go, lepasin untuk bisa merubah kehidupan kamu. Ada, I just want to start life with you. Saat ketemu kamu, dia langsung mikirin pernikahannya adatnya apa ya. Jadi, dia tuh langsung pengen memulai kehidupan bersama dirimu. Pengen banget spending time berdua gitu. All day is a love day with you. Jadi kayak setiap hari itu kayak Valentine sama kamu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu belanja bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Bisa pakai tema ini, kamu tinggal bilang aja. Tinggal diklik di linknya. So if you like this video, boleh comment dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan ketiga. Jadi ini adalah kartu tarot yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Jadi kita langsung lihat aja. Ini ada ciri-cirinya juga di sini. Kita lihat nanti. Ada the Two of Pentacles, ada the Page of Pentacles, ada the Fool. Beranikan diri untuk memulai sesuatu yang baru. Pesannya simple sebenarnya. Cuman kalau di sini ada beberapa dari kalian yang mungkin punya pilihan soal kehidupan. Mau stay di sini atau stay di sana, atau mau pindah atau nggak pindah ya gitu. Tentukan pilihan kamu. Cuman jangan lupa untuk tanamkan keberanian untuk memulai sesuatu yang baru. Ibaratkan diri kamu seekor burung yang berada di tepi jurang. Dari kemarin nggak tahu bisa terbang. Punya sayap tapi dari kemarin jalan-jalan. Cuman akhirnya dipush atau didorong sama semesta untuk ke tepi jurang. Ngerasa kenapa nih semesta ngedorong aku terus gitu. Kenapa aku kayak mau dijatuhkan sengaja. Karena saat kamu jatuh, akhirnya kamu tanpa kamu sadari sayapnya bisa mengapakan gitu, bisa terbang. Jadi kalau nggak jatuh, nggak tahu bisa terbang atau enggak gitu. Ibaratkan seperti itu. Jadi mungkin beberapa dari kalian sempat ngalamin di mana situasi yang ngerasa nggak adil lah gitu. Ngerasa kayak kenapa nih selalu ngerasa dijatuhkan, ngerasa disakitin gitu. Karena memang kamu punya kemampuan untuk lebih daripada yang sekarang. Jadi beranikan diri untuk itu. Beranikan diri untuk mengalahkan sayapmu dari energi The Fool sendiri. Kamu berhubungan sama sosok orang yang very fresh person. Jadi orang baru yang memang membawa kebahagiaan banget gitu. Ini bakalan banyak inner child yang akan tersembuhkan satu sama lain kalau aku lihat. Jadi syaratnya adalah jangan bingung. Untuk kalian yang masih banyak kebingungan dalam kehidupan, kenalin diri sendiri dulu, tahu tentang tujuan hidup dengan cara mengetahui diri sendiri, tahu tentang apa yang kamu butuhkan. Itu bagian dari life purpose kamu gitu, tujuan hidupmu. Jadi saat kamu udah tahu tujuan hidup kamu atau kamu udah tahu nih kenal sama diri sendiri, kamu akan lebih mudah untuk melakukan union atau persatuan sama dia. Lalu di sini ada energi The Page of Pentacles. Fokus untuk menata finansialmu. Fokus untuk bisa punya kenyamanan di finansial gitu. Berdamai sama uang, energi uang kita tuh harus berdamai. Jangan anggap uang itu sebagai musuh, jangan anggap energi uang itu bagaikan something evil gitu. So, di sini berdamai sama materimu. Lalu energi The Page of Pentacles juga lebih praktikal aja hidup gitu. Ibaratkan simpelnya gini, kamu tuh hidup disimpelin aja gitu, jangan disusahin, jangan diribetin gitu. Karena bagi manusia yang ngerasa hidup ini ribet, hidup ini sulit, karena pikirannya sulit, pikirannya ruwet gitu. Ibaratkan benang kusut. Kalau pikirannya kayak benang kusut, kehidupan tuh bakalan lebih kayak ribet juga gitu. Jadi lurusin dulu pikirannya, simpelkan, mudahkan konsep kebahagiaan, oke?
Dari energi the Two of Pentacle, balance sama kehidupan. Balancing tuh artinya kita sama hubungan duniawi, hubungan spiritual itu juga harus balance. Cinta, pertemanan, balance gitu. Jadi seimbangkan. Cinta, hubungan pertemanan sama keluarga juga balance. Tapi jangan lupa untuk tahu kamu pengennya apa gitu. Kamu berhubungan sama seseorang yang sebenarnya orangnya yang cukup bisa dibilang kayak dianggap innocent atau dianggap naif ya gitu. Jadi very simple person, kebahagiaan bagi dia juga simple gitu. Di sini ada the world. Kemungkinan kamu sama dia dunianya berbeda. Ini beberapa dari kalian akan ketemu ada yang ketemu di luar negeri saat liburan atau bahkan di luar kota saat liburan gitu. Cuman memang culture atau dunia berbeda di sini kalau aku lihat. Energi the world itu menunjukkan knowledge atau achievement dalam kehidupan, penghargaan atau apa yang diraih dalam kehidupan, apa yang kamu pengen raih dalam kehidupanmu. Beberapa dari kalian di sini juga disarankan untuk nambah pengetahuan ya, gitu. Nambah pengetahuan juga bukan hanya kuliah lagi, bisa juga pergi ke seminar atau bahkan belajar dari buku, podcast gitu. Dari mana aja sih sebenarnya. Cuman ini akan sangat ngebantu. And then dari sini aku ngelihatnya lebih seperti jadi jati diri. Karena kalau ini ketutup by the way untuk sensornya YouTube. Cuman ini gambarnya adalah sosok yang tidak memakai pakaian ibaratkan. Tapi dia punya sesuatu yang melindungi, which is knowledge atau pengetahuan atau experience soal kehidupan. Jadi artinya saat kita menjalani kehidupan, jadi jati diri sendiri, apapun yang terjadi kemarin itu adalah pelajaran atau pengingat gitu. Jadi yang menyelamatkan kita atau yang memprotek diri kita dari apapun yang akan terjadi adalah pengalaman hidup. Tapi jangan sampai apapun yang terjadi kemarin merubah jadi diri kita gitu. Dari energi the Ace of Wands, what I see ini ngomongin soal kekreativitasan. Lakukan kehidupan lebih kreatif lagi, ibaratkan menanamkan hal-hal kreatif, hal-hal yang kayak seni gitu dalam kehidupan sehari-hari. Ini beberapa dari kalian itu ada yang punya trauma. Traumanya lebih seperti karena jarang untuk bisa meluapkan atau mengungkapkan perasaan, jadi ketahan terus. Tuh kalau rasanya dada itu ketekan atau rasanya kalau misalnya ngomong itu tercekat gitu ibaratkan, jadi nggak leluasa gitu. Itu tanda-tandanya. Cuman saran dari aku adalah ekspresikan perasaan kamu bisa lewat seni gitu. Bisa lewat art, bisa lewat kekreativitasan. Cuman luapkan. Yang ketahan bertahun-tahun, puluhan tahun itu gitu, perasaan-perasaan yang dikubur sebenarnya udah nggak cukup lagi gitu untuk kamu tampung, dikeluarkan. Jadi jangan sampai saat kita ketemu jodoh, kita keluarkan itu sama jodoh gitu, jatuhnya nggak adil gitu. Untuk jadi adil adalah kita keluarin itu yang menahan atau yang tertahan di dalam diri, trauma-trauma yang kesimpan itu dengan cara yang lebih sehat lagi. Entah there's some people yang punya trauma atau punya issues, dia ngeluarin pakai journal gitu, pakai nulis buku. Ada yang nulis buku mengekspresikan perasaannya atau bahkan bisa menginspirasi orang lain dari perjalanan hidupnya gitu. Ada juga yang pakai lagu gitu. Pernah gak sih dengar lagu-lagu yang sekarang lagi booming itu pasti ada sesuatu dari penulisnya atau penyanyinya yang dia luapkan dari hati gitu. Itu caranya juga cara yang cukup positif. Jadi luapkan apapun yang ketahan di dalam diri dengan hal yang positif. Gitu sarannya. So aku bakalan lihat dari tarotnya dulu. Message for people who pick choices number 3. Understanding yourself. Karena gini, kalau aku lihat ini benar-benar orang baru yang akan sangat memahami diri kamu. Kayak dia hidup di dalam hidup ini untuk memahami dirimu. Cuma manusia yang terbiasa untuk dealing sama orang-orang yang toxic atau punya hubungan yang toxic,
ada tendensi untuk balik ke situasi yang toxic itu lagi karena punya comfort di situ, punya rasa kenyamanan. Karena udah terbiasa, dibiasakan. Kalau manusia terbiasa untuk atau membiasakan diri meromantisasi hal-hal yang toxic, pasti akan ke situ lagi, ke situ lagi. Saat ada orang yang sehat, ada hubungan yang sehat terbuka untuk dirimu gitu, akan asing. Hal-hal yang saat itu akan jadi asing gitu. Padahal itu sehat. Jadi akan mundur gitu, akan ngerasa terpojokan atau akan ngerasa harus punya banyak pagar atau punya banyak pembatas untuk hal-hal tersebut gitu, akan defensif lah ibaratkan. Sama contohnya gini, kamu terbiasa, ada orang-orang yang terbiasa untuk makanan-makanan yang tidak sehat gitu, let's say kayak instant noodle gitu. Indomie tuh enak banget emang, cuman dokter bilang nggak boleh gitu, udah stop Indomie gitu ya ibaratkan, udah stop instant noodle, udah harus makan makanan yang kayak sayuran, kayak makan-makan yang rasanya agak bitter gitu, agak pahit di lidah kita, tapi sebenarnya tuh manis untuk lambung kita ibaratkan, tapi nggak biasa, jadi nggak mau gitu. Kadang-kadang ada orang yang juga yang kayak nolak-nolak itu gitu. Kadang-kadang penolakan yang kita punya gitu, atau kita defensif akan sesuatu hal yang baru, itu yang akan membatasi gitu. Jadi saran dari sini adalah terbuka untuk hal-hal baru. Walaupun hal-hal itu asing, try dulu, coba dulu gitu. Beranikan diri. Dan fulfilling kebahagiaan, ibaratkan ada gelas kosong. Bukan orang lain, tanggung jawab orang lain untuk memenuhi itu. Itu tanggung jawab diri sendiri. Dari Ace of Cups sendiri, ini ngomongin soal cinta ke diri sendiri. Saat kamu mencintai diri sendiri, kamu bakalan membuka pintu ke dia gitu. Dia bisa masuk. Cuman ibaratkan dari Ace of Cups sendiri, dia juga hadir seperti tadi aku bilang, memahami dirimu banget gitu. Kamu berhubungan sama seseorang yang protektif, cuman tidak obsesi. Cara dia memprotek itu cukup sehat kalau aku lihat gitu. Jadi kamu akan sangat dilindungi atau sangat dihargain dengan cara yang tepat gitu. Kayak dia mencintaimu dengan cara yang tepat. Sangat dewasa pemikirannya, walaupun kelihatannya naif, walaupun kelihatannya childish gitu. The bottom of the deck ada the strength. Ini hubungannya sangat kuat loh. Cuman kalau aku lihat dia mampu untuk meruntuhkan ego. Jadi awal-awal ini kelihatan kayak nantangin egomu gitu. Kalau aku lihat dia datang kayak nantangin ego. Cuman saat dijalanin, akhirnya ego yang toxic itu runtuh gitu kalau aku lihat. Jadi yang muncul adalah sesuatu yang sehat. So aku bakalan lihat lagi. Express your love, go ahead and make a romantic gesture. Jangan gengsi untuk menunjukkan rasa cinta, perasaan. This is very soon. Ini cuma pilihan yang ini kelihatan waktunya. Ini cukup cepat datangnya kalau aku lihat. Clearly decided what you want, so it comes to you now. Jadi ini saran lagi, kamu harus tahu maunya apa. Tentuin maunya apa, butuhnya apa, biar datang cepat. Gitu. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Jadi ini aman untuk kamu jatuh cinta sama dia. So aku bakalan lihat. Ini adalah ciri-ciri orangnya. Anda, kalau dia senyum, kamu bakalan ikut senyum. Jadi senyumannya itu menular. Tan skin, kulitnya sawo matang atau bahkan sebenarnya warnanya putih kulitnya bersih gitu. Cuman karena sering berjemur jadi tanning. Fancy, dia suka memakai barang-barang yang mewah. Secret. Dia orangnya penuh dengan rahasia. Suka pakai kacamata hitam kalau aku lihat. Di sini very active person, banyak-banyak aktivitas di luar ruangan. Kalau aku lihat di sini punya personality kayak golden retriever. Jadi aktif sekali. Suka ke pantai. Beberapa dari kalian ketemu mungkin di daerah pantai di sini waktu liburan. Wave, rambutnya bergelombang.
kendaraannya itu berisik banget. Jadi yang kamu bakalan sadarin tentang dia adalah kendaraannya yang berisik. Dia bisa pakai mobil atau motor, tapi memang cukup signifikan itu dia banget lah gitu. Simple orangnya, pemikirannya juga simple. Family is number one, keluarga itu nomor satu. Dia tinggal di lingkungan yang elit, rumahnya juga mewah. Terus juga keluarganya hangat gitu, sangat welcoming. So, aku bakalan lihat saran untuk dirimu. Sih aku bilang apa, the ocean. Jadi beberapa dari kalian mungkin akan berhubungan sama seseorang yang tinggalnya di dekat ocean ya, dekat laut gitu. The ocean itu bakalan cleanse your energy. Lautan itu bakalan membersihkan energi kamu gitu. Kadang-kadang banyak orang yang takut sama lautan. Cuman kalau semakin ibaratkan semakin takut itu, ketakutan itu bakalan muncul secara harafiah. Cuman saat kita punya rasa positif, punya pikiran positif soal lautan akan sangat ngebantu. Di sini bakalan sangat nge-refresh dirimu. Untuk kalian yang pengen banget kepanggil dari kemarin, pengen ke daerah pantai, coba deh. Ini bakalan nge-release hal-hal negatif, bahkan akan ngebuka sesuatu yang ngeblok dirimu. Your body deserve love. Fokus sama self love. Fokus sama memperindah diri sendiri, memperindah fisik. I glow from within, dan jangan lupa menutrisi diri dari dalam juga. Ini konsep kekreativitasan tadi aku bilang, tapi jangan lupa untuk menjalani kehidupan atau mengekspresikan apapun yang di dalam diri dengan semangat, dengan bahagia. Aku bakalan lihat pesan dari sini. Beberapa dari kalian mungkin dealing sama seseorang yang very youthful person ya, gitu, bisa kelihatan muda atau lebih muda gitu energinya. Glad we met. I hope you stay around for a long time. Jadi dia tuh bahagia banget ketemu dirimu, dan dia berharap kalau kamu sama dia itu akan langgeng dengan lama. You are worth all the wait. Finally, dia sudah menunggu sosok sepertimu dengan lama, dan finally kalian ketemu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau dibuatkan secara personal dengan energimu sendiri, tema yang seperti ini, kamu bisa booking. Bisa klik linknya di bawah atau copy aja nomornya di bawah. Tinggal bilang atau screenshot mau yang seperti ini. Lalu kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!